فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. فاحرصوا رحمكم الله على المواظبة على الصلاة وعلى حضورها في المساجد، واستعن بالله من تطيعها وأحسنوا المصارعة إليها وأديموا العقوف عليها، فهي مغنم الرابحين وفوز الأتقياء المبشرين وراحة الزهاد الصالحين ودأب السعداء المهتدين وسلوة صحبة المحبين وغنيمة السادة العابدين. Pembahasan kita pada kali ini bab tentang ancaman keras ya bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja atau tidak sengaja. Ini pembahasan terakhir. Untuk selanjutnya adalah risalah kedua terkait berjamaah. Nanti kita habiskan dulu, tinggal sedikit cuma. Beliau berkata, semangatlah wahai saudara untuk selalu muwadzabah, yaitu istiqomah melaksanakan sholat, begitu juga untuk menghadiri sholat di masjid, sebagaimana alhamdulillah kita lakukan pada malam hari ini. Dan mintalah perlindungan kepada Allah daripada menyia-nyiakan sholat, karena kita mampu melaksanakan ini semua tidak lain dan tidak bukan itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya atas bantuan Allah. Kita tiba-tiba mudah, ringan melaksanakan ibadah ini, dan Allah jauhkan sifat malas seperti itu. Wajibul uqufa 'alaiha, sama artinya itu istiqomah untuk sholat. Fahiya maghnamur rabihin. Kenapa? Karena ini adalah keuntungan bagi orang-orang yang mengerjakannya. Dan orang-orang yang bertakwa dengan melaksanakan ibadah ini, dia akan bahagia. Dia akan bahagia dan diberikan kabar gembira. Yaitu apa? Orang-orang yang melaksanakan sholat dengan sempurna, dengan istiqomah, dia diberi kabar gembira dengan surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Di dalam salah satu ayat Al-Quran, bahwasanya Allah telah membeli jiwa-jiwa kaum muslimin, harta-harta kaum yang beriman, ya, dibeli dengan apa oleh Allah? Dengan surga. Bi anna lahumul jannah, dengan surga. Nah, kalau kita kerja kepada orang saja, yaitu perbuatan kita, pekerjaan kita dibeli dengan artian bekerja kemudian kita dapat bayaran. Nah, Allah, kita masa bekerja kepada Allah tidak akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayarnya langsung pakai surga. Wada'u su'ada al-muhtadin, ini merupakan kebiasaan orang-orang yang nantinya akan berbahagia. Kebiasaan orang-orang yang mendapatkan petunjuk serta hiburannya orang-orang yang cinta kepada Allah. Baik termasuk salat yang wajib atau yang sunnah. Karena kalau Rasulullah sholat itu kan kakinya itu sampai bengkak-bengkak. Wa marhamul ulama, dan juga merupakan minyak wanginya para ulama. Ulama yang bagaimana? Al-amilina lam yashghaluhum anha syagilun, mereka tidak disibukkan dengan sesuatu apapun. Walam yubadu 'inda huduriha bi tali'in wala nasilin, jadi mereka tak peduli kalau ingin menghadiri sholat itu, maksudnya ingin melaksanakan sholat. Jika seandainya datang ke masjid itu tempatnya misalkan jauh, naik turun, mereka tak peduli. Mereka tetap datang. Apalagi sholat yang memang wajib untuk berjamaah, yaitu sholat Jumat. Mereka tak peduli, tetap mereka datang. Qulubuhum ila huduriha tahinnu, jadi mereka hatinya selalu rindu untuk menghadiri sholat ini. Wa 'inda fawatiha ta'safu wa ta'innu, dan hatinya akan merasa sedih ketika ketinggalan waktu sholat, dikarenakan mungkin dia lupa atau mungkin karena sibuk, jadi sedih. Seperti itu, bukan malah tenang-tenang, bukan malah santai-santai, tidak. Jadi merasa benar-benar kehilangan. Ketika kita kehilangan uang saja kita merasa sedih, bagaimana kalau kehilangan waktu sholat? Seharusnya lebih sedih lagi. Kenapa? Karena kalau uang masih bisa dicari, sementara waktu sholat itu tidak bisa
didatangkan lagi kecuali keesokan harinya di waktu yang akan datang. Tapi waktu sekarang ini nggak bisa diulang. Falahum bihal farhu wal hur wal bahja wasurur. Jadi mereka intinya bahagia, ya, bersemangat. Farihullahu ra'an badara ila ta'at. Oleh karena itulah Allah menyayangi seorang yang bersegera untuk menuju ketaatan. Wa hafadha ala fardhihi fil jama'at, dan dia menjaga fardunya yaitu salat ini dalam berjamaah. Fahiyal maghnamul khatir, itu adalah keuntungan yang sangat berharga, wal fawzul kabir, dan juga kebahagiaan yang sangat besar. Fa in sami'tum wa ata'tum sa'idtum wa aflahtum. Jika kalian mendengarkan perintah Allah terkait masalah salat ini, begitu juga melaksanakan, maka berarti kalian adalah orang yang sukses dan beruntung. Wa in abaitum, tapi jika abai, jika tidak peduli, wa'atu, dan berpaling dari kewajiban itu, faqad balagatil ma'adil wal hukmu lillahi al-aliyyil kabir. Maka ketentuan atau hukuman itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jika memang Allah akan menghukum dia, Allah akan mengazab dia, maka terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada doa, Allahumma sallimna minal mukhziyat. Ya Allah, selamatkanlah kami dari kehinaan. Karena meninggalkan suatu kewajiban itu adalah kehinaan. Wa dullana 'alal khairat, dan tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Wa dha'if lana al-hasanat, dan kita minta juga ya Allah, berilah lipat ganda kepada kami kebaikan-kebaikan. Waghfir lana as-sayyi'at, dan juga ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Wa as'id 'fil hayati wa ba'dal mamat, bahagiakan kami saat kita hidup dan setelah kita mati. Karena ketika kita mati di dunia ini nanti akan dibangkitkan lagi dan akan mendapatkan pahala atau siksaan yang dia sebagai balasan dari apa yang dia lakukan di dunia. Ya waliyal khairat wa ya rafi'ad darajat wa ya rabbil aradin was samawat bihaqqi sayyidina Muhammadin afdhalil bariyat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi afdhalus salawat wa asqat taslimat wa salam ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini bab yang pertama, risalah terkait masalah orang-orang yang meninggalkan salat, hukumannya, siksaannya, ancamannya. Kita telah membahasnya di pertemuan-pertemuan yang lalu. Kita masuk kepada risalah yang kedua. Nah, ini penting, ini sangat penting untuk kita perhatikan ya. Jadi yang kemarin itu adalah motivasi, itu istilahnya targhib wa tarhib, motivasi sekaligus untuk kita menakut-nakuti agar kita tidak meninggalkan kewajiban itu. Ar-risalatu tsaniyah, risalah yang kedua, membahas apa? Fi fadli sholatil jamaah mutlaqan. Membahas salat jamaah secara mutlak. Jadi jamaah apapun itu, khususnya di sini adalah yang wajib ya. Karena kalau sunnah itu dianjurkan untuk sendiri-sendiri. Kecuali yang memang Rasulullah berintah untuk berjamaah. Seperti salat Id, ya. Idul Fitri ataupun Idul Adha. Jadi memang perintahkan untuk berjamaah. Seperti duha bagaimana? Enggak usah. Jadi dia sendiri-sendiri. Tapi kalau ingin mengajarkan misalkan anaknya, itu boleh. Seperti tahajud juga mengajarkan anaknya, ayo sholat berjamaah, itu boleh. Seperti itu. Wa fima yata'allaqu bi taswiyati as-sufuf wa at-tarasi fiha. Dan pembahasan ini akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan meluruskan saf atau saf itu, dan juga merapatkannya. Nah, ini sampai di mana batasan-batasan? Apakah sampai kemudian injak kaki seperti itu? Apa kemudian kakinya sampai lebar agar kemudian bertemu dengan kaki? Seperti itu nanti akan dibahas. Baik. Prolognya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ayat yang pernah kami sampaikan. Di sini Allah berfirman yang artinya, salinglah kalian tolong-menolong dengan kesabaran dan salat, karena sesungguhnya salat itu amat berat kecuali atas orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang yakin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah bersabda, "Salatul jama'ati tafdulu salatal fardhi bi 25 darajatan." Salat berjamaah itu lebih utama, yaitu mengungguli daripada salat sendirian. Keunggulannya sampai berapa? 25 derajat. 25 derajat. Di dalam riwayat lain disebutkan adalah 27 derajat. Mana ini yang benar? Sama-sama benar. Terus bagaimana kita memposisikannya? Ternyata Ibnu Hajar Al-Asqalani merinci. Oh, kalau sholatnya sholat sir, zuhur dan asar, jamaah berarti dapat 25. Kalau sholatnya jahar, maghrib, isya dan subuh, berarti dapat 27. Dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang sampai kemudian muncul keputusan ini. Karena kalau kita sebutkan hadisnya, yaitu gimana ya Pak? Satunya mengatakan 25, tapi kok hadisnya 27, mana yang benar? Apa Rasulullah ini begini? Nah, makanya dalam memahami hadis, kita tidak bisa memahami dengan sendirinya. Menurut saya, padahal dia tidak mengguni dalam masalah ini. Jadi kita harus merujuk, oh ternyata menurut ulama ini seperti ini. Wa fi riwayat, dan dalam riwayat lain bisa berlingkuh 20 derajatan, ada 27 derajat. Jadi kesimpulannya seperti itu dalam hadis satu riwayat 25 dan 27. Cuman yang terkenal yang berapa? 27 ya. Yang terkenal itu 27. Padahal ada riwayat 25. Enggak apa-apa. Maka Rasulullah SAW, Rasul pernah bersabda pula, "Ma min thalathatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihi as-salatu ay jama'atan illa istahwadha 'alaihim asy-syaitan." Ini mungkin yang menjadi kegelisahan Bapak kita, Pak RD. Betul. Jadi dalam hadis begini, Pak. Yang kita terjemahkan begini. Tidaklah ada 3 orang saja, 3 orang atau lebih di dalam satu perkampungan. Ini kan walaupun perumahan tetap saja kampung kan gitu, karena berkumpulnya orang. Kemudian tidak dilaksanakan sholat jamaah. Ada 3 orang atau lebih dalam satu perkampungan. Namun di sana tidak ada sholat jamaah gitu. Maka bagaimana? Semua mereka itu dikendalikan oleh setan. Jadi bukan dikendalikan kemudian dia terus maksiat, tidak pernah berbuat kebaikan. Artinya setan untuk menggoda lebih sangat memungkinkan. Karena apa? Syiar Islam sudah tidak ada. Karena sholat itu merupakan syiar Islam yang sangat besar ya. Merupakan satu keberhasilan suatu kaum ketika sholat jamaah itu nampak. Makanya kemudian bagaimanapun caranya masjidnya harus buka. Jadi kita banyak-banyak berterima kasih kepada Bapak kita bersama. Siapa nih Pak? Jadi berkat beliaulah kita alhamdulillah melaksanakan sholat berjamaah di sini. Seperti itu. Fa'alaika bil jama'ati. Oleh karena itu kalian kata beliau ini hendaklah kalian bersemangat dalam berjamaah. Fa inna ma ya'khudhu dhibu minal ghanami al-qasiyah. Sesungguhnya ya serigala itu akan memangsa kambing ketika kambing itu sendiri. Ya kan? Kalau kambing itu gerombolan, ada serigala nggak berani untuk mendekat. Kalaupun mendekat, dia mencari yang keluar dari jamaah, keluar dari kelompoknya. Jika mereka bergerombol gitu, maka serigalanya yang takut. Nah, di sini juga sama. Ketika dalam satu perkampungan setidaknya ada 3 orang atau bahkan lebih melaksanakan sholat berjamaah, setannya yang takut untuk mengganggu mereka yang melaksanakan jamaah. Oh, kalau kita semua Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jafa'u kullul jafa' wal kufru wan nifaq. Man sami'a munadi Allah ila sholati fala yujibuhu." Jadi dalam hadis yang cukup keras dalam masalah ini, karena keutamaan jemaah ini benar-benar keras hatinya orang, hatinya benar-benar keras, hatinya benar-benar penuh dengan penentangan, dan
sifat nifak. Nifak ini kemudian disebut munafik. Ada munafik yang benar-benar munafik, Pak. Ada yang munafik yang hanya campuran. Apa yang benar-benar munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi dia benar-benar kafir, tapi pura-pura masuk Islam dengan juga menghancurkan Islam dari dalam. Itu. Kemudian ada orang yang mempunyai sifat munafik. Dia Muslim. Apa saja kan sudah disebutkan dalam sebuah hadits kan, tidak kata apa? Ketika dia berbicara, dia dosa. Wa idza tumina khana, ketika dipercaya, dia berkhianat. Wa idza wa'ada khalafa, ketika berjanji dia mengingkarinya. Nah, orang yang melakukan 3 hal ini bukan kemudian masuk munafik yang kemudian murni, bukan. Dia mempunyai sifat kemunafikan saja. Nah, di sini juga di antara sifatnya. Siapa? Man sami'a munadi Allah, orang yang mendengar adzan, kemudian fala yujibu, dia tidak menjawabnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia masih asik dengan nyanyi lagu-lagunya misalnya. Asik dengan rokoknya. Apalah terserah itu. Seperti ini. Maka ketika mendengar adzan, tetap kita sempatkan menjawab. Seperti itu. Kalau perlu akan kita berhenti total, paling adzan itu cuma 3 menit. Itu sudah langgam yang sangat indah gitu ya. Itu 3 menit sudah lama ini. Setelah itu lanjutkan untuk sholat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bihasbil mu'min min asy-syaqa'i wal khaybati an yasma'a al-mu'adzina yuthawwibu ila shalah fala yujibuhu. Jadi keutamaan menjawab adzan itu juga sangat besar. Cukuplah seorang mukmin itu akan mendapatkan kecelakaan dan kegagalan dalam hidupnya. Kapan? Ketika dia mendengar seorang muadzin mengumandangkan adzannya untuk mengajak sholat, lalu dia tidak menjawabnya. Jadi menjawab secara lisan juga ia, menjawab untuk mendatanginya, melaksanakan sholat juga seperti itu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana dhibul insan kadhibil ghanam ya'khudhu asy-syata al-qasiyah fa iyyakum wasyi'an wa 'alaikum bil jama'ati wa 'ammati fil masjid. Nah, sesungguhnya syaitan itu adalah serigalanya manusia. Sebagaimana domba juga mempunyai serigala, yaitu serigala yang akan memangsa domba, kambing. Cuman yang selalu dicari oleh kambing itu yang sendiri. Sama juga dengan orang ketika melaksanakan sholat sendirian. Oleh karena itulah, fa'iyyakum wasyi'ah, kata Nabi, jangan kalian sampai bercerai-berai. Dan kita harus untuk selalu berjamaah bersama-sama, khususnya ketika melaksanakan sholat di masjid. Hadis selanjutnya, man sami'a an-nidaa farighan sahihan falam yujib fala sholata lahu. Ini malah lebih keras lagi. Barang siapa yang mendengar adzan farigan, dia dalam keadaan enggak sibuk, dalam keadaan banyak waktu kosong, enggak sibuk, intinya sahihan, dia pulang enggak sakit, tapi falam yujib, ya, dia tidak menjawab, fala sholata lahu, maka sholatnya tidak sempurna, bukan enggak sah. Karena ketika dia melaksanakan syarat dan rukun sholat, dia tetap sah. Cuman ketika tidak menjawab adzan, kemudian dia sholat, maka sholatnya kurang sempurna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sami'a an-nidaa falam yamna'hu min ittiba'ihi. Barang siapa yang mendengarkan adzan lalu falam yamna'hu, tidak mencegahnya min ittiba'ihi, dari mengikutinya, udhrun, satu udhur pun, artinya tidak mempunyai udhur untuk mengikuti orang yang mendengar adzan lalu kemudian sholat di sana, lam tuqbal sholatuhu, maka sholatnya tidak diterima. Bukan kemudian tidak sah, yang seperti tadi artinya adalah kurang sempurna. Wa qala Abu Sa'id bin Al-Khudri radhiyallahu anhu, seorang sahabat Abu Sa'id bin Al-Khudri, beliau berkata, idza ra'aytumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Ini perkataan sangat populer sekali, ini perkataan sahabat.
Beliau mengatakan, jika kalian melihat seorang lelaki, dia membiasakan mendatangi masjid, rajin menuju masjid, bagaimana? Fashhadu lahu bil iman, maka bersaksilah bahwa dia adalah orang yang beriman. Jadi ketika dia waktunya sholat, langsung ke masjid. Tidak pernah ditinggalkan udzur, kecuali yang benar-benar urgen dan tidak bisa diundur misalnya, maka saksikanlah bahwa orang tersebut itu adalah orang yang beriman. Jadi ketika kita dekat ke masjid, itu mempunyai nilai plus tersendiri. Wa qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah." Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid, makanya kemudian dinamakan dengan takmir. Takmir itu kan artinya meramaikan atau memakmurkan. Sesungguhnya yang meramaikan masjid Allah adalah man amana billahi wal yawmil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan juga waqama shalah, bukan hanya beriman saja, tapi melaksanakan sholat, wa ataz zakata, dan menunaikan zakatnya. Baik itu zakat fitri, ya zakat fitrah, atau zakat fitri boleh, atau zakat fitrah namanya itu, ataupun zakat secara umum, zakat badan, zakat mal istilahnya, itu juga masuk dalam kategori itu. Walam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa-masa seperti ini, ya kita hanya takut kepada Allah, tidak takut sama corona gitu kan. Nah, ini sebenarnya pemahaman yang perlu diluruskan, ya. Maka ini wajib untuk sahih, bahwa maksudnya kita ya hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada corona, bukan berarti kita menyerahkan diri kepada corona kayak gitu. Ketika sudah ada yang terindikasi, ya kita jangan menyerahkan diri kepada corona tersebut. Ya. Memang betul kita tidak takut kepada singa, kita takutnya hanya kepada Allah. Tapi kalau sudah singa ada di depan, ya kita jangan menyerahkan diri. Gitu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul juga pernah bersabda, al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid adalah rumahnya setiap orang yang bertakwa. Jadi siapapun dia bertakwa, ya sudah, itu adalah masjid mereka. Jadi nggak boleh sebenarnya masjid itu terafiliasi kepada organisasi tertentu. Oh, masjidnya organisasi A misalnya, masjidnya organisasi B, selain organisasi B nggak boleh masuk. Nah, itu nggak boleh. Yang penting dia beriman kepada Allah, Qurannya sama dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kemudian kiblatnya juga sama, Rasulnya sama, maka tidak ada perbedaan sebenarnya. Mungkin dalam cara berpikir, satunya mengikuti Abu Hanifah misalnya, Hanafi, atau satunya mengikuti Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau Maliki, atau misalkan Hambali. Itu kan hanya cara berpikir mereka. Akan tapi masjid tidak boleh diklaim miliknya ini loh, gitu, nggak bisa. Karena di dalam sebuah hadis juga langsung dikatakan al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Jadi masjid itu adalah rumahnya setiap orang yang bertakwa. Jadi siapapun dia, organisasinya apa, silakan, diperbolehkan. Wa takaffarallahu liman kana al-masjidu baitahu, dan Allah menanggung siapapun yang menjadikan masjid sebagai rumahnya. Nah, ini kabar gembira kepada marbot-marbot ya. Ya kan? Cuman yang ini memang benar-benar dia mengurusi masjid tanpa ada istilah hitam di atas putih. Ada ya orang adan dibayar Pak, karena emang kerja, dan itu boleh marbot dengan ada hitam di atas putih, boleh silahkan. Cuman plusnya itu kurang. Beda dengan orang memarbotkan diri.
kemudian adzan tanpa bayaran apa, pokoknya adzan meramaikan masjid sudah selesai. Nah, ini ada nilai tambahan. Nah, nilai tambahan. Nah, makanya di sini Allah berfirman, wa takaffalallahu liman kana al-masjidu baitahu. Allah menangguh orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya. Ya bukan kemudian kompor di situ, tidur di situ, lalu kemudian apa? Disesuaikan. Biasanya kalau di masjid-masjid sekarang itu kan ada tempatnya untuk istirahat sendiri kan ya, seperti itu. Walaupun boleh tidur di masjid, boleh makan di masjid, itu boleh, tetap menjaga kebersihan. Apa saja di antaranya Allah tangguh, ruhnya akan sentosa, rahmat akan terus mengalir kepadanya dan menuju surga di sirat nanti dalam keadaan cepat layaknya kilat. Jadi siapapun di antara kalian mesti akan melewati sirat. Siapapun itu. Hanya saja kondisinya kan lain. Ada seperti kilat, ada yang seperti mobil, ada seperti kuda, ada yang kayak siput, nyampe juga, ada yang baru melangkah kemudian kepleset, gitu. Jadi banyak macamnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna ummara buyutillahi hum ahlullah." Sesungguhnya para takmir masjid ini, jadi takmir bukan yang takmir sebagai jabatan. Takmir yang kemudian, takmir kan artinya meramaikan. Siapapun orang yang meramaikan masjid, maka dia takmir sebenarnya. Cuman kan sekarang di seksi takmir ini misalkan di Indonesia khususnya gitu. Nah, mereka yang meramaikan masjid adalah ahlullah, keluarga Allah. Berarti keluarga Allah ada dua. Yang pertama adalah para penghafal Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang selalu meramaikan masjid. Meramaikan bukan dengan bergurau di masjid tentunya, yaitu meramaikan dengan ibadah, dengan misalkan musyawarah kekeluargaan di masjid juga boleh, Pak. Bahkan di zaman Rasulullah latihan perang pun di masjid. Karena masjid itu adalah sentral umat di situ kayak gitu. Seperti ini. Nah, cuma sekarang kan pemahaman orang-orang masjid ya hanya untuk sholat, padahal sebenarnya lebih dari itu. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas pernah berkata, "Man sami'a an-nida'a falam yujib, lam yara khairan wa lam yura bihi." Barang siapa yang mendengar azan kemudian enggak mau jawab, maka orang tersebut enggak ada kebaikan sama sekali pada dirinya. Jadi ketika azan berkumandang, ya hendaknya dijawab. Sebenarnya kan mudah ya, cuman kita terkadang melalaikan. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "La antum la aqudu ibni Adam, rasulun mudaban khairun min an yasma'a nida wa la yujibu." Bahkan Abu Hurairah mengatakan begini, telinga manusia yang dipenuhi dengan timah cair itu lebih baik daripada ketika mendengar azan lalu tidak menjawabnya. Mau nggak gede gimana? Jadi walaupun yang azan tidak, ya kalau kita kan nggak merdu ya, itu tetap kita jawab, Bahkan Pak, dalam keadaan junub sekalipun, hadas besar sekalipun, tetap menjawab. Gimana kondisinya jika kita ada di dalam kamar mandi? Maka diganti ketika keluar. Karena ketika di dalam kamar mandi, kita tidak boleh menyebut nama-nama yang mulia, nama Allah, nama Rasulnya, baca ayat Al-Quran, baca sholawat, dzikiran di dalam kamar mandi, itu nggak boleh. Jadi ketika di kamar mandi mendengar azan, selesaikan, ketika keluar jawab secara umum dari awal sampai akhir. Seperti itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fi baitihi fa ahsana al-wudu'a, thumma ata al-masjida, fa huwa zairullah,
wa haqqun 'alal mazuri an yukrima sa'irahu. Nah ini Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu di rumahnya, wudu di rumahnya, lalu kemudian dia memperbaiki wudunya ya, wudunya diperbaiki, diperbagus ya, kemudian datang ke masjid. Jadi wudunya di rumah, lalu kemudian ke masjid, bukan wudu di masjid, tapi boleh wudu di masjid karena memang disediakan. Cuman afdolnya wudu di rumah kemudian berangkat ke masjid. Cuman kan biasanya di tengah jalan ya bang angin atau apa gitu, nggak apa ya. Tsumma atal masjid fa huwa zairullah. Maka ketika dia datang ke masjid berarti dia adalah pengunjung Allah Subhanahu wa taala, zairullah. Berarti merupakan suatu hal yang pantas kalau sekiranya pengunjung dimuliakan oleh yang dikunjungi. Berarti orang yang datang ke masjid adalah zairullah, sedangkan masjid itu adalah baitullah. Berarti Allah sangat pantas untuk kemudian menghormati orang yang mengunjungi rumahnya. Jadi seperti itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Maukah kalian aku tunjukkan, kata Rasulullah kepada sahabatnya, kepada kita juga, kepada sesuatu yang bisa menghapus kesalahan kita semua dan mengangkat derajat kita semua. Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami mau. Kemudian Rasulullah menjawab, isbabul wudu'i 'alal makari wa kathratul khuta ila al-masajid wa intidharus salati ba'da as-salati fadhalikumur riba. Jadi ini sangat luar biasa ya. Ini bisa menghapus dosa. Ya, dosa-dosa yang kita lakukan dan bisa mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, isbabul wudu'i 'alal makari. Menyempurnakan wudu di masa-masa atau di waktu-waktu yang tidak disukai. Kira-kira kapan? Subuh biasanya. Dingin kan? Atau isya? Yang malam ini ya, maghrib, isya, subuh. Kalau zuhur ya memang perlu dingin, misalnya panas gitu. Jadi ini luar biasa. Ketika kita walaupun dingin, wudu yang sempurna ini bisa menghapus dosa. Bisa menghapus dosa. Dosa mata misalkan ikut mengalir mengikuti air. Dosa tangan mengikuti tangan. Jadi ketika wudu juga harus isbal, sempurna. Misalkan kalau batasnya di sini berarti dilebihkan sedikit, dilebihkan. Sama juga wajah dilebihkan. Sama kaki misalnya di mata itu dilebihkan. Bahkan ada yang sampai sini. Itu sunnahnya. Murrah muhajjalin. Nanti akan datang dalam keadaan terang benderang. Itu yang pertama. Jadi menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang tidak disukai, dingin banget. Yang kedua, yang biasa dilakukan oleh Pak Tio dan Pak Hendy, bapak kita bersama. Waqathratul khuta ilal masajid. Banyak melangkah menuju masjid. Padahal jalannya di bawah situ, Pak, yang cukup jauh. Nah ini bukan karena apa? Karena kalau melangkah satu langkah, dua langkah itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Makanya itu yang kemudian bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat kita. Kalau ban gimana ya? Bannya sepeda. Ya dihitung kebijakan Allah lah sebenarnya. Itu jerujinya. Ada hal seperti itu. Yang jelas menuju ke masjid itu bisa menghapus dosa. Makanya banyak melangkah, jangan terlalu lebar-lebar melangkahnya. Ya tapi ukuran biasanya kita lah. Nanti malah kita jalannya kecil-kecil, itu juga nggak bagus juga. Kurus Pak. Seperti cari masalah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah kita lakukan saat ini. Apa itu? Waqtidharus shalat ba'da shalat. Yaitu menunggu salat setelah salat. Menunggu salat Isya
setelah sholat maghrib. Dengan cara apa? Misalkan dengan cara seperti ini, dengan cara kajian. Kalau kita dulu di pondok, selain memang ada terkadang kajian seperti ini, jika tidak ada maka diisi dengan wirid. Diisi dengan wirid. Ya sampai nanti Aisyah adzan kemudian melaksanakan sholat. Karena waktu bainal isya'ain antara maghrib dan subuh, maghrib dan isya itu adalah waktu yang sangat luar biasa. Banyak ulama-ulama kita yang tidak keluar di masa ini antara maghrib dan isya. Dia gunakan untuk mengkaji ilmu Allah, ya, membaca Al-Quran, wirid, dan lain-lain. Baik, fadhalikumur riba, itu adalah ar-riba. Jadi tali yang menguatkan kita untuk selalu berada dalam kebenaran, selalu berada dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah waktu sudah habis ya. Kita akhiri, semoga dengan apa yang kita pelajari ini bahas bersama mendatangkan manfaat kepada kita bersama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang perlu didiskusikan mungkin? Banyak sih. Oh iya, silakan. Ada dua. Yang pertama tadi bab terakhir masa tentang dua keutamaan tadi itu di dalamnya itu dosa kecil atau dosa besar yang dihapuskan atau dua-duanya. Satu, yang kedua tentang menyempurnakan wudhu itu saya pernah misalnya ini wudhu pertama ini 3 kali setiap bagiannya 3 kali, tapi di tengah-tengah wudhu batal, buang angin misalnya. Itu saya khawatirnya ketika wudhunya itu saya ulangi 3 kali, khawatirnya masuk dalam taraf yang berlebihan. Nah ini yang sesuai tuntunan yang mana Ustaz? Dua tadi, yang pertama itu dosa kecil atau dosa besar yang dihapuskan. Yang kedua tentang penyempurnaan wudhu tadi itu. Saya khawatir akhirnya yang ketika setelah batal itu yang kedua sekali semua. Gitu. Jadi di tengah-tengah wudhu misalkan keluar angin. Ya benar. Misalnya waktu di tengah-tengah itu misalnya waktu sudah mengusap kepala sampai telinga, buang angin. Lah yang untuk mau mengulangi mulai awal itu sekali atau tetap 3 kali. Ya. Jadi untuk yang pertama, dosa apakah yang dihapus dalam masalah ini? Yaitu menuju ke masjid, menyempurnakan wudhu di waktu yang tidak disukai, dan menunggu sholat setelah sholat, menunggu sholat isya setelah sholat maghrib misalnya. Di sini adalah yang dimaksud dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Kenapa kok harus dosa-dosa kecil? Karena dosa-dosa yang besar, yang seperti misalkan minuman keras, zina, mencuri, itu ada syaratnya. Selain memang harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubat, harus ada taubat nasuha. Kemudian an-nadam. Nadam itu benar-benar penuh penyesalan untuk kemudian tidak mengulangi lagi. Jadi ada taubat, ada nadam. Jadi ada penyesalan yang sangat kuat dari dirinya untuk tidak mengulangi lagi. Baru dosa-dosanya bisa dihapus, kecuali bertambah. Kita harus bayar. Rasulullah nggak mau melatih orang yang meninggal kemudian masih punya utang. Memang utang bukan dosa, tapi kalau nggak dibayar itu salah. Itu yang pertama. Jadi dosa kecil dalam pandangan kita mungkin ya, karena nggak ada dosa kecil sebetulnya. Makanya Ibnu Hajar itu menulis az-zawajir fil kabair, semua dianggap dosa-dosa. Wa tahsabuna muhayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Begitu dalam Al-Qur'an. Kalian mengira dosa itu kecil, padahal di Allah adalah besar. Seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam sholat, dalam wudhu ya, di tengah-tengah kok batal. Apakah kita mengulangi dari awal? Ya, harus mengulangi dari awal. Tapi apakah satu-satu saja, dua-dua saja, atau 3 kali saja? Jangan pertanyaannya gitu. Yang dipahami, sunnah di dalam berwudhu
itu 3 kali, 3 kali, wajah 3 kali, tangan 3 kali, dan seterusnya. Walaupun boleh 1 kali saja, 1 kali saja, atau 2 kali saja, seperti yang dicontohkan oleh Sayyidina Utsman kepada para sahabatnya saat itu. Begini Rasulullah berwudu. Sayyidina Utsman mencontohkan pertama kali sekali, kemudian nanti 2 kali, 2 kali, kemudian nanti 3 kali, 3 kali, seperti itu. Nah, bagaimana apakah nanti kalau 3 kali masuk dalam israf, berlebih-lebihan dalam menggunakan air? Ya, itu pilihan. Anda boleh menggunakannya 1 kali, atau tetap dengan 3 kali, konsekuensinya tetap dapat sunnah. Yang 1 kali mendapatkan satu kewajiban gitu aja. Karena memang wajibnya 1 kali, 2 kalinya itu sunnah. Itu pilihan untuk aman 3 kali tetap aman ya? Oh ya, aman. Nggak masuk dalam taraf berlebihan. Tidak, karena memang dengan tidak sengaja di tengah-tengah batal itu tadi. Baik, itu saja mungkin. Baik, alhamdulillah, kita tutup dengan Terus tanya. ada. Oh, kakak. Ini. Tadi kita apa? Di kamar mandi dengan azan keluar ya. Terus kita wudhu pas tengah-tengah kita azan, dan dengar azan kita hentikan apa enggak? Di tengah-tengah wudhu kita dengar Azan ada. kita hentikan. Lanjutkan aja Pak. Lanjutkan saja wudhunya. Setelah wudhu baru disusul jawabnya itu. Karena nanti kalau wudhu sambil menjawab adzan, konsekuensinya akan ambiar pada tawaran, akan buyar. Nerakalisme, ambiar. Gitu. Jadi selesaikan apa, kemudian setelah itu disusul jawabannya. Baik, cukup kira-kira. Subhanallah, أيها الإخوة، سمعت من بعض الناس يقول